Halo, halo guys. Jadi, ya di sini aku mau cerita guys. Cerita, ya cerita yang mungkin bisa nambah pelajaran ataupun mungkin dapat dipetik hikmahnya buat kalian. Jadi dulu itu ada seorang anak yang dilahirin orang tuanya, pasti dilahirin sama orang tuanya ya. Maksudnya ada anak yang lahir dari orang tua yang orang tuanya itu tidak terima anaknya. Nah, sampai-sampai si anaknya itu nangis, nggak dikasih asi, maksudnya nggak disusuin, nggak dikasih asi, nangis terus dibiarin gitu aja sampai ketika titik paling sadisnya atau titik paling nggak diterimanya itu sampai ketika suatu saat anak itu dimandiin itu sampai dicekik sama ibunya, benar-benar dicekik yang sampai anaknya itu merah lehernya, sampai benar-benar merah lehernya. Dan akhirnya di situ ditolong sama orang lain atau saudaranya yang ngelihat posisi seperti itu. Dan akhirnya anak itu pun dibawa sama saudaranya itu yang ngelihat posisi ketika dicekik itu. Dan seemosinya saudaranya yang bawa itu sampai dia bilang, udah, ini bukan anakmu, aku aja yang ngurus, jangan anggap ini anakmu lagi. Karena saking emosi di situ ya. Setelah itu anggap selesai lah ceritanya, maksudnya berarti tinggal seorang anak itu yang aku ceritain. Nah, seorang anak itu diurus sama saudaranya itu yang sekarang orang tua angkatnya. Kita sebut anaknya A, ya, orang tuanya B, ibunya B, dan ayahnya C, ya. Sebut aja seperti itu. Nah, si A, anaknya itu diurus karena si B dan si C, orang tua A ini yang mengut anak ini atau yang ngambil anak ini dari orang tuanya itu lumayan mapan. Waktu itu lumayan mapan. Ya akhirnya anak itu pun terurus, maksudnya itu terjamin dari mulai susunya, dari mulai kesehatannya gitu kan, karena nggak masuk ASI sama sekali gitu kan. Dia sampai dukung sama susu kaleng gitu kan, susu yang biasa-biasa itu yang sampai ya selain sakit-sakitan pun diurus, diobatin ke rumah sakit lah, apalah gitu. Singkat cerita, dia umurnya itu 7 tahun. Singkat cerita, dia umurnya 7 tahun. Di umur 7 tahun ini dia ngerasa udah mulai punya rasa aneh. Kenapa dia
itu selalu dibedakan dari anak-anak yang lain. Maksudnya tuh bukan bukan B dan C ini punya anak, bukan, enggak. Justru karena B dan C ini orang tuanya itu nggak dikaruniai anak gitu kan, udah nggak dikaruniai anak, jadi udah menganggap si A ini anaknya, sedangkan si anaknya nggak tahu gitu kan, si A ini nggak tahu bahwa mereka berdua bukan kan. Nah di situ si A pun merasa aneh karena setiap dia main dengan keluarga atau saudara dari ayahnya C, ya, C ayahnya ini main setiap hari raya ke pulang kampung ke keluarganya itu, kenapa selalu gak diterima? Maksudnya gak diterima itu sebaik-baiknya dia, sepolos-polosnya anak, sesopan-sopannya anak kecil waktu itu, selalu dianggap nakal, selalu dianggap nggak baik gitu, bukan anak yang baik, selalu dianggap gitu sama keluarga dari ayah dan ibunya ini, terutama bukan dari keluarga dari ayahnya, bukan dari ibunya ya, bukan dari ayahnya yang kiri, selalu seperti itu, dari mulai tingkah lakunya yang selalu salah, ya kan? Sampai ada satu kejadian seperti ini, dulu bang, masih sekitar 7 tahunan aja, dulu banget ada adik dari bapaknya itu main ke rumah, main ke rumah istilahnya ngebecanain anak si A ini, bahwa ngasih tahu gitu bahwa ya istilah dalam jalur bercanda ngasih tahu bahwa cina anak nakal, terus intinya bukan anak orang tuanya gitu kan, nggak terima lah. Dan istilahnya selalu bilangin bahwa anak orang tua yang selalu ngebilangin bahwa dia itu anak si D gitu, yang orang tua aslinya disebut-sebutin terus, sedangkan si anak ini nggak terima. Akhirnya dia bilang bahwa saking nggak terima, bilang julukan atau nama panggilan yang sering jadi candaan orang tua gitu. Manggil panggilannya, nggak terima si adik bapaknya ini nggak terima karena dipanggil seperti itu. Dia langsung ngetuk kepala anak si A, ngetuk, nangis sedih lah, nggak cerita sama orang tuanya gitu, nggak cerita sama orang tuanya. Dari situ pun kalian udah tahu gitu bahwa si A ini nggak tahu apa-apa, anaknya nggak tahu apa-apa. Harusnya jangan digituin, maksudnya kok bisa gitu digituin, karena harus diingat memori anak umur segitu itu kuat, itu
anak umur segitu itu pasti akan ingat sampai dewasa. Jadi nggak boleh begitu, nggak boleh. Tapi karena sudah terjadi, ya di situ pun sudah timbul rasa nggak suka, rasa benci udah timbul, udah melekat gitu kan, di pikirannya itu udah melekat bahwa ya nggak terima gitu. Apa salahnya? Maksudnya orang tuanya juga tidak mempermasalahkan, kenapa orang tua yang lain mempermasalahkan? Maksudnya kan kenapa adik ayahnya ini mempermasalahkan kalau sedangkan ayahnya tidak mempermasalahkan? Kenapa? Itulah dari umur 7 tahun itu mulai sadar saya belum ngerasain. Dan ada satu kejadian lagi, ya maksudnya ada bibi anaknya ini lagi beres-beres rumah di hari rayanya di sana, di kampungnya kan, karena di kampungnya itu masih gak jauh umurnya, jadi 7 tahunan gitu ya, 7 tahun itu masih umur. Dari situ ada bibinya lagi beres-beres di depan teras. Posisinya namanya di kampung depan teras. Ia mana tahu di situ ada, maksudnya ada kotoran ayam, ada sampah apa, nggak tahu. Sedangkan anak ini yang memang dari awal sudah ngerasa gak nyaman, maksudnya itu nggak ngerasa, udah nggak terima di saudara bapaknya, ya sudah melekat. Maksudnya itu udah nggak suka. Jadi omongannya itu, jadi dia mikir udah percuma, mau sebaik apapun dia tetap nakal, tetap dicap jelek gitu, mau sebaik apapun tetap. Dan akhirnya ketika lagi beres-beres seperti itu, dia bilang karena maksudnya dia itu suruh pindah itu mau diberesin, pindah, jangan main di situ gitu, diberesin ya. Akhirnya dia bilang kasar, ya udah tuh buat kamu aja, maksudnya ini tempatnya buat kamu, bukan. Tapi kejadiannya di situ karena posisinya di situ ada kotoran ayam, ya karena memang anak ini selalu dicap jelek, jadi si bibi itu mikirnya bahwa mau ngasih, maksudnya mau nyuruh bilang seperti itu, ngasih tai ayam ke dia, kotoran ayam ke dia. Enggak, di situ dia enggak sama sekali lihat, enggak sama sekali tahu bahwa di posisi di halaman atau di teras rumahnya itu ada itu. Cuman ketika dia bilang ya udah, maksudnya ya udah buat kamu aja, itu maksudnya tuh dengan kata, ya maksudnya buat kamu itu dengan kata tuh makan aja buat kamu, maksudnya kata kasarnya itu kayak gitu, tuh makan aja buat kamu, ya, maksudnya itu bukan ke ada kotoran ayam yang kebetulan pas ngomong seperti itu, enggak. Dan karena posisi dia masih kecil, anaknya nggak bisa ngejelasin tuh, akhirnya dia dimarahin, dia nggak tahu apa-apa. Maksudnya dia ketawa-ketawa karena ya udahlah, anak-anak maksudnya nggak tahu di situ ada kotoran ayam, nggak tahu. Tapi karena kebetulan dengan bilang, maksudnya karena anak itu maksudnya udah tuh makan tempat, maksudnya makan tempat, karena lagi main di situ, istilahnya disuruh pergi lagi main duduk,
duduk lagi main aja, duduk mainin, kalau nggak salah cerita itu mainin gimbot itu apa ya, mainan gimbot itu yang pijit itu, itulah pokoknya gimbot itu ya gitu, nggak tahu namanya, pokoknya gimbot itu yang mainan Tetris yang kayak gitu. Nah kayak gitu lagi asik-asiknya tuh suruh pergi, dia nggak tahu ada kotoran ayam tapi dia bilang itu makan buat kamu. Si bibinya ngira bahwa dia nyuruh makan kotoran ayam yang pas lagi diberesin ada di situ. Lah, kan anak gimana tahu? Nah, di situ anaknya tuh bingung ngejelasin, tapi sudah dimarah-marahin. Nah, intinya sebenarnya masih banyak ceritanya, guys. Tapi intinya kalau kalian punya anak itu di umur-umur 7 tahun atau umur yang segitu, yang ya segitu ada mungkin 7 tahunan gitu kan, hati-hati guys, anak itu memorinya panjang, dia bakalan tahu sampai besar, dan dia bakalan kalau sudah sakit hati dia bakalan sakit hati sampai besar, dan itu nggak akan lupa. Meskipun mungkin udah besarnya dia bisa memaafkan, tapi rasa sakitnya itu pasti ada, masih bakal. Jadi intinya hati-hati terhadap anak, karena di umur segitu memorinya kuat, itu bakal bisa jadi akan mengganggu perilaku dan mentalnya. Apalagi posisi yang aku ceritain anak angkatnya itu, dan gak diterima lagi sama keluarga, dan itu posisi kayak gitu itu bakalan merusak daya lakunya, karena ya anak segede gitu pasti mikirnya apa salahku, kenapa aku selalu salah, dan karena si keluarganya gak terima ya pasti gitu ya, namanya orang yang sudah benci, mau seberapa baik kita ke mereka tetap benci, tetap gak suka. Nah kayak gitu, jadi ya semoga kalian bisa dapat pelajarannya. Masih ada cerita lainnya, kalau memang mau diceritain nanti aku cerita, tapi kalau misalkan iya nggak usah diceritain ya nggak ada gitu aja. Ini karena aku gabut jadi aku ceritain aja seperti ini, karena cerita ini ya menurutku aku jadi dapat pelajaran penting, dan aku sadar bahwa posisi aku nanti itu harus seperti apa kalau menjadi orang tua, dan gimana caranya ngerti anak di umur segitu, yang harus dia ingat apa, dan sakit hatinya jangan sampai punya memori tentang rasa sakit yang sampai besar nanti masih dendam, masih nggak hilang.